Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Risna Arinda dengan BP 19884107 akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Implementasi Peraturan Wali Kota Padang nomor 55 tahun 2017 dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan di Kota Padang. Pendahuluan latar belakang masalah. Pada tahun 2021, Kota Padang menjadi yang tertinggi dalam kasus kekerasan mencapai 165 kasus. Sedangkan pada tahun 2022, Kota Padang berada pada posisi kedua setelah Pasaman Barat dengan total 99 kasus kekerasan. Kasus kekerasan ini didominasi oleh kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 sampai 2022. Kasus kekerasan anak yang terdiri dari 6 jenis kekerasan yaitu KDRT, fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan eksploitasi. Di mana tahun 2019 itu mencapai 41 kasus, namun di tahun 2020 itu menurun menjadi 35 kasus. Di tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup drastis menjadi 53 kasus, dan penurunan kembali di tahun 2022 mencapai 49 kasus. Namun kasus di tahun 2022 ini masih terbilang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Pemerintah Kota Padang menetapkan Perda Kota Padang nomor 2 tahun 2012 tentang pembinaan dan perlindungan anak. Dijelaskan dalam pasal 14 ayat 4 yang menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan wali kota. Maka ditetapkanlah Peraturan Wali Kota Padang nomor 55 tahun 2017 tentang pembinaan atas anak. Perwako nomor 55 tahun 2017 tentang pembinaan atas anak ini menghimpun beberapa kegiatan pembinaan yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1, yang salah satunya merupakan kegiatan pembinaan anak korban kekerasan. Dalam pelaksanaannya, DP3P2 KB Kota Padang dan Dinas Kesehatan Kota Padang merupakan implementer dari kebijakan pembinaan atas anak yang merujuk pada kegiatan yang sifatnya preventif atau pencegahan dan rehabilitatif atau pemulihan. Permasalahannya kemudian terjadi bahwa koordinasi internal dari DP3P2KB Kota Padang itu belum terjalin secara optimal. Yang kedua, koordinasi lintas sektor antara DP3P2KB Kota Padang dengan dinas dan lembaga terkait juga belum optimal. Selaku leading sektor, DP3P2KB Kota Padang juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang selaku implementer, namun kedudukan Dinas Kesehatan Kota Padang selaku implementer tidak diketahui oleh pihak terkait. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan di puskesmas yang ada di Kota Padang masih belum menyediakan fasilitas serta jadwal pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan secara keseluruhan, dan belum semua puskesmas diberikan pelatihan mengenai penanganan anak korban kekerasan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Dinas Kesehatan Kota Padang belum optimal dalam memfasilitasi puskesmas terkait pelayanan pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan. Sampai saat ini juga belum terdapat standar operasional prosedur atau SOP yang ditetapkan secara jelas dan resmi melalui keputusan wali kota seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat 2 Perwako Padang nomor 55 tahun 2017 tentang pembinaan anak. Permasalahan lainnya adalah respon masyarakat yang masih tabu terhadap masalah perlindungan anak dan lingkungan sosial masyarakat yang tidak mendukung adanya kegiatan perlindungan anak. Rumusan masalah yang peneliti ambil adalah bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Padang nomor 55 tahun 2017 tentang pembinaan atas anak dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan di Kota Padang. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Wali Kota Padang nomor 55 tahun 2017 tentang pembinaan atas anak dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan di Kota Padang. Dari adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi secara teoritis dan juga praktis. Tinjauan pustaka di sini peneliti mengambil dari 4 penelitian yang relevan dengan masalah dan tema penelitian. Yang pertama dari Indah Solamita, kemudian ada dari Arfin, Andi Agustang, dan Andi Muhammad Itkar. Yang ketiga adalah Retrin Roria, dan yang terakhir adalah Dwi Putri Melati. Teori yang peneliti pakai pada penelitian ini adalah model implementasi yang diperkenalkan oleh Randall Ripley dan Grace A. Franklin.
yang mengungkapkan dalam menilai keberhasilan sebuah kebijakan itu dilihat dari dua pendekatan. Pendekatan pertama itu adalah compliance atau kepatuhan. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan what's happening atau apa yang terjadi. Skema pemikiran yang kemudian peneliti bangun, definisi konsep. Yang pertama adalah kebijakan publik yang merupakan komponen penting bagi negara yang merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukannya. Kemudian implementasi kebijakan publik itu merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan berkaitan dengan sebagian besar masalah di masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh implementator kebijakan. Yang ketiga adalah pembinaan anak terhadap kekerasan. Pembinaan anak merupakan segala kegiatan yang diarahkan kepada tujuan preventif atau pencegahan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi anak korban kekerasan. Merupakan segala kegiatan yang diupayakan dengan tujuan rehabilitatif atau pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Definisi operasional itu peneliti buat berdasarkan turunan dari teori Ripley dan Franklin yang berdasarkan pada variabel kepatuhan yang akan dianalisis menggunakan dua indikator, yaitu perilaku dan pemahaman implementator. Sedangkan what's happening itu akan banyaknya aktor yang terlibat, kejelasan dan keberagaman tujuan, perkembangan dan kerumitan program, partisipasi pada semua oleh pemerintahan, dan faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi. Metode penelitian itu pendekatan dan desain penelitian yang peneliti pakai itu menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan atau teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik pemilihan informan, peneliti menggunakan metode purposive sampling. Peranan peneliti di sini adalah sebagai instrumen utama dalam penelitian. Proses penelitian itu adalah perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data dan hasil. Kemudian analisis yang peneliti pakai adalah kelompok. Teknis analisis data itu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sedangkan teknik keabsahan data itu adalah data diuji dengan triangulasi sumber. Bagian keempat itu deskripsi lokasi penelitian. Gambaran umum Kota Padang. Kota Padang itu merupakan ibu kota Provinsi Sumbar dengan luas wilayah mencapai 695 km persegi. Secara administratif, Kota Padang terbagi atas 11 wilayah kecamatan dengan 104 kelurahan. Gambaran umum DP3P 2KB Kota Padang. DP3P 2KB Kota Padang merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tanggung jawab proses implementasi Perwako Padang nomor 55 tahun 2017 tentang pembinaan atas anak itu di bawah dua bidang, yaitu bidang pemenuhan hak anak dan bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak. Yang terakhir adalah gambaran umum Dinas Kesehatan Kota Padang, yang mana Dinas Kesehatan Kota Padang itu merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dalam membantu Wali Kota untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kesehatan dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah. Tanggung jawab implementasi Perwako Padang nomor 55 tahun 2017 dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan itu berada di bawah tanggung jawab bidang kesehatan masyarakat. Hasil dan pembahasan pada variabel compliance atau kepatuhan yang dilihat dari pemahaman implementator menunjukkan bahwa DP3P 2KB Kota Padang selaku implementator kebijakan memiliki pemahaman yang berbeda antara kedua bidang yang bertanggung jawab, di mana kedua bidang ini yaitu adalah bidang pemenuhan hak anak dan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak. Perbedaan pemahaman ini terlihat dari belum ada kesatuan pemahaman akan kedudukan DP3P 2KB Kota Padang sebagai implementator kebijakan. Yang kedua ada Dinas Kesehatan Kota Padang, di mana Dinas Kesehatan Kota Padang selaku implementator kebijakan tidak memahami isi kebijakan secara menyeluruh dan menganggap bahwa Dinas Kesehatan Kota Padang tidak berperan sebagai implementator kebijakan, melainkan hanya sebagai anggota yang sering terlibat dalam kegiatan pelaksanaan penanganan kasus kekerasan anak. Kemudian
Dari indikator perilaku implementer, DP3P2KB Kota Padang itu melakukan beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, sosialisasi yang sudah dilakukan terprogram, namun kegiatannya terbatas karena terkendala anggaran. Selain itu, kedua bidang juga tidak berkoordinasi dengan baik sehingga belum terciptanya sinergitas yang baik antar kedua bidang. Yang kedua adalah koordinasi dengan lintas sektor itu terkait rekomendasi bagi anak korban kekerasan untuk mendapatkan hak-haknya tidak berjalan optimal karena tidak disertai dengan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh DP3P2KB Kota Padang sebagai implementer terhadap pelaksanaan penanganan kasus kekerasan itu di berbagai dinas. Yang ketiga adalah tersedianya ruang konsultasi melalui layanan Puspaga dan P2TP2A, namun belum didukung dengan ketersediaan psikolog klinis baik di Puspaga maupun di P2TP2A. Yang kemudian adalah yang tiga adalah yang kedua adalah Dinas Kesehatan Kota Padang, di mana kegiatan yang dilaksanakan atau menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan belum semuanya puskesmas ini diberikan pelatihan, dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan itu tidak dilakukan dengan terencana di seluruh puskesmas Kota Padang. Sedangkan dari variabel what's happening terdiri dari 5 indikator, di mana pada indikator pertama yaitu the provision of actors, DP3P2KB Kota Padang dan Dinas Kesehatan itu banyak melibatkan aktor lainnya seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, P2TP2A, Puspaga, LSM Women Crisis Center Nurani Perempuan, Puskesmas. Dalam hal ini yang peneliti adalah Puskesmas Padang Pasir dan Lubuk Begalung. Namun keterlibatan banyak aktor ini tidak didukung dengan pemahaman yang baik akan kedudukan masing-masing aktor, yang menyebabkan ketiadaannya hierarki atau tidak adanya rantai komando yang jelas. Kemudian adalah the multiplicity and vagueness of goals, di mana tujuan peraturan wali kota Padang nomor 55 tahun 2017 ini sebenarnya dinilai oleh implementer sudah jelas, namun peraturan ini sifatnya terlalu umum sehingga masih perlu peraturan yang khusus terkait penanganan kekerasan. Yang ketiga adalah the proliferation and complexity of government program, di mana kegiatan pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan itu merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak pihak. Selain itu banyak program-program lainnya yang mendukung dan harus dilaksanakan. Namun kompleksitas ini tidak disertai dengan SOP yang jelas karena DP3P2KB sebagai implementer hanya menyediakan SOP internal diperuntukkan bagi P2TP2A, bukan melalui keputusan wali kota. Yang keempat adalah the participation of governmental units at all territorial levels, di mana banyak keterlibatan dinas, lembaga, dukungan dari pemerintah daerah, bahkan masyarakat, namun partisipasi tersebut belum maksimal. Dan yang terakhir adalah the uncontrollable factor that all territorial effect. Maksud saya the uncontrollable factor that all effect implementation, di mana lingkungan keluarga dan masyarakat itu sendiri tidak mendukung pelindungan anak atau masih adanya mindset atau budaya malu untuk menangani kasus kekerasan anak. Yang terakhir adalah penutup dari penelitian yang saya lakukan, maka kesimpulan yang saya ambil adalah implementasi peraturan wali kota Padang nomor 55 tahun 2017 dalam upaya pembinaan dan rehabilitasi anak korban kekerasan di kota Padang dapat disimpulkan belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sisi kepatuhan implementer yang berbeda-beda, belum semua kegiatan berjalan serta koordinasi yang optimal dengan para aktor belum tercapai. Kemudian faktor-faktor lainnya seperti partisipasi pemerintahan yang kurang maksimal, belum adanya ketersediaan SOP yang sesuai ketentuan Perwako nomor 55 tahun 2017, dan pengaruh eksternal kondisi di masyarakat. Saran yang dapat saya rekomendasikan adalah untuk meningkatkan pemahaman implementer kebijakan dan aktor-aktor yang terlibat melalui sosialisasi dan koordinasi mengenai Perwako nomor 55 tahun 2017. Yang kedua, melakukan koordinasi berkala antar implementer dan aktor yang terlibat. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan evaluasi mengenai pelaksanaan peraturan dan kegiatan. Yang keempat, membangun kerjasama atau kemitraan baru melalui dukungan Corporate Social Responsibility atau CSR untuk menambah dukungan anggaran. Yang kelima, meningkatkan pemahaman masyarakat melalui berbagai media komunikasi, baik secara langsung maupun konten-konten digital di media sosial.
Dan yang terakhir, bagi penelitian selanjutnya mungkin disarankan untuk mengangkat tema evaluasi Perwako Padang nomor 55 tahun 2017 tentang pembinaan atas anak. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.